Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini, kita coba untuk menggunakan fitur shape generator. Jadi apa itu fitur shape generator? Kita coba akan explore lebih dalam di pertemuan kali ini. Jadi ketika kita sudah membuat suatu produk, kemudian kita ingin mengefisiensikan penggunaan material, dan kata lain kita ingin mereduksi material yang dipakai untuk menyusun produk tersebut, kita bisa menggunakan fitur shape generator untuk mengurangi volume material yang digunakan, sehingga material untuk membuat suatu produk dapat lebih dihemat. Langsung saja kita ilustrasikan di sini. Caranya kita buat sketch dulu. Misal kita ingin membuat suatu produk ini ya, produk penggantung misalnya. Jadi piranti untuk menggantung suatu bahan. Jadi misalkan saya buat seperti ini dengan ukuran misalnya 100, lebarnya kita buat 60 misalnya. Seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke tengah-tengah. Jadi kita pakai ini constraint-nya, kemudian arahkan ke origin. Origin ini bisa Anda ubah visibilitasnya di sini. Nah, jadi originnya tetap muncul. Oke, setelah ini kita finish sketch. Kemudian saya convert ke sheet metal. Kemudian saya atur sheet metal defaultnya. Saya atur ke milimeter. Kemudian thicknessnya saya buat 2 mili misalkan. Play. Face. Orientasinya saya buat middle. Simetris ya. Kemudian oke. Selanjutnya kita modifikasi bentuk ini, kita gunakan planes. Misal 25 atau mungkin 30. Lalu di bagian ini kita buat sketch
Jadi kita pakai plane. Steps 7 supaya dia men-slash bagian di antara dua plane ini. Oke, seperti ini. Lalu kita buat sketch ya. Kita buat sketch di sini. Sampai tanggal 75. Kita buat dia menjadi close X. Kemudian kita buat lubang. Jadi ini kita buat lubang untuk tempat menggantungnya. Pasangkan lubangnya 10 mili. Kemudian di masing-masing ini saya buat lubang, caranya dengan pakai poin, kemudian center point of loop. Kita membuat poin di sini tidak perlu membuat sketch, jadi pakai ini supaya muncul center point. Nah, kemudian untuk mengulangi perintah yang sama, tekan spasi di keyboard Anda, spasi, kemudian pilih, kemudian tekan spasi lagi, kemudian pilih.
1/1 ya. Oke. Spasi. Spasi lagi. Misalkan seperti ini. Kita convert ke part standar, kemudian masuk ke part 1, properties, physical, materialnya kita pilih, misal kita gunakan stainless steel. Stainless steel, masanya 0,5 kg. Nah, si produk ini akan kita evaluasi desainnya menggunakan shape generator. Kita coba dengan performa yang sama, kemampuan menahan beban yang sama, tetapi kita kurangi massa atau massa dari material penyusunnya. Setelah diklik tadi shape generator, pilih assign, kemudian pilih materialnya stainless steel, safety faktornya yield strength. Oke, kemudian ini adalah constraint ya. Jadi ini menjaga bagian-bagian yang kita anggap sebagai constraint, akan di baut ya, baut di sisi atas, kemudian kanan sisi X negatif, kemudian sisi negatif seperti ini. Oke. Selanjutnya ini ada banyak ya constraint-nya, ada fix, ada pin. Kalau pin ini masih memungkinkan gerakan berputar, untuk gerakan translasi dia ditahan. Kalau frictionless ini dia benar-benar dijaga tetap gitu. Jadi gerakan itu dibatasi dari semua gerakan, tapi untuk face atau permukaan misalnya seperti ini, face yang ini pakai ini frictionless. Kalau fix dia lebih fleksibel, jadi sisi yang seperti ini bisa kita pilih fix. Selanjutnya kita atur pembebanannya, tapi sebelum kita masuk ke pengaturan pembebanan, kita tetapkan dulu arah gravitasinya. Jadi gravity, tanda centang use vector komponen ini akan muncul di sini, tanda panah warna kuning. Arah gravitasinya misalkan kita asumsikan ke Y di sini. Dari mana saya tahu ke arah Y? Dari sini saya lihat ini Y. Jadi Y ini kita ubah nilainya ke 9810 ya, meter per second kuadrat. Nah, arahnya kan ini masih ke atas, kita tambahkan tanda negatif di depan supaya arahnya ke bawah. Negatif. Lihat arahnya sudah ke bawah. Gravity sudah kita atur, kemudian kita mengatur gaya yang bekerja pada struktur ini. Misal gayanya adalah 50 Newton ya, 50 Newton, misalkan 5 kilo.
ton. Selanjutnya kita ubah simbol panahnya, misalkan saya pakai warna merah. Kemudian scale ini menunjukkan seberapa besar ya, seberapa besar tanda panah tadi. Nah, scale ini kita buat 2 supaya kelihatan berbeda dari graffiti. Ini Y nya saya buat 50. Location kita pilih. Arahnya salah, jadi kita ubah arah gravitasi. Lihat seperti ini. Selanjutnya adalah kita memilih bagian yang kita buat dia tetap ya. Bagian-bagian ini biasanya ada di bagian sambungan seperti ini. Jadi nantinya si komputer akan membatasi pengurangan masanya tanpa melibatkan PC ini. Jadi ini dianggap tetap. Jadi kalau ada pengurangan massa, bagian-bagian yang kita tandai ini tidak terpengaruh. Seperti ini ya. Oke. Dan sisi ini. Karena ini ada di bagian sambungan, jadi kita tidak mengurangi massa di bagian ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke shape generator setting. Misalkan kita ingin mengurangi penggunaan materialnya sebanyak 50% ya. Jadi target massanya tadi kan massa awalnya 0,5 kg, berarti 0,25 kg setelah diproses nanti. Ini mesh resolution. Jadi mesh resolution ini kalau di finite element analysis dia adalah ukuran diskritisasi ya, ukuran diskritisasi tiap elemen. Jadi semakin dia kecil meshnya, maka perhitungannya semakin detail. Nah, supaya mempersingkat prosesnya, misalkan ini saya buat ya di sekitar 3. Supaya semakin akurat, Anda bisa geser ke arah kanan ya. Kemudian oke, mesh view. Selanjutnya klik mesh view. Nah, di sini Anda melihat, nah ini semakin Anda pilih dia ukurannya kecil, nanti meshnya akan semakin detail. Jadi elemen-elemen yang dibuat ini, nah luasan segitiga ini dia akan semakin kecil. Hasil perhitungannya pun akan semakin akurat, akan tetapi membutuhkan waktu perhitungan yang lebih lama. Misalkan kita atur di sini 5. Coba kita lihat. Kemudian di sini bagian kanan atas, di sini ada pengaturan elemennya ya.
pengaturan elemen. Ini kita ambil defaultnya saja. Jadi set generator tadi. Oke. Kita selanjutnya masuk ke generate shape. Jadi kita akan running simulasinya. Oke, simulasinya sudah selesai. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada bagian result ya, bagian result. Kemudian ini bukan desain kita yang jadi berubah bentuk ya, tapi si inventor dia memberi masukan kepada user bahwasanya bagian yang bolong ini, bagian yang hollow, tidak ada materialnya, ini adalah bagian yang tidak begitu diperlukan. Jadi dalam simulasi pembebanan tadi ya, dengan beban 50 Newton searah dengan gravitasi, software ini memproses dan mengambil kesimpulan bahwasanya material yang ada di bagian yang kosong ini itu tidak berpengaruh banyak terhadap performa dari struktur ini, sehingga kita bisa menghemat bahan dengan menghilangkan bagian yang bolong. Akan tetapi yang perlu diingat adalah penentuan bagian yang penentuan bagian yang kita atur supaya dia tidak dikurangi. Jadi tadi kita memberi boundary condition atau memberi batas pada lubang ini ya, pada tiap lubang ini, supaya di bagian lubang itu tidak mengalami pengurangan massa. Makanya dia tidak ikut berproses untuk bagian ini. Di bagian sekelilingnya Anda perhatikan dia mengalami pengurangan. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita ambil adalah klik promote shape, kemudian current part file, pilih, klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi si inventor ini memberi saran kepada usernya itu seperti ini desainnya. Selanjutnya kembali lagi ke usernya, apakah ingin menggunakan masukan dari softwarenya atau tidak. Jadi part kita tetap ada. Nah, ini partnya tetap ada, dan ini adalah versi yang disarankan oleh software. Nah, untuk memodifikasinya kita bisa masuk ke pertama bagian view, kemudian ubah visual stylenya menjadi wireframe atau yang lain, misalnya supaya lebih ini ya, lebih smooth. Nah, seperti ini wireframe aja. Kalau misalkan terlalu silau, Anda bisa pakai ini, tapi kalau Anda pakai visual style tidak kelihatan bagian mana yang harus ini ya. Nah, mungkin seperti ini cukup jelas. Membuat sketch sesuai plan-nya ya. Kalau saya mau menghilangkan bagian sini berarti kan plan XY ya. Kita buat plan XY. Nah, tapi Anda perhatikan plan XY ini posisinya ada di sana, tengah. Jadi saya akan coba buat plan baru, plan XY.
si plane, tarik, misalkan 160 ini sudah oke. Nah, seperti ini. Sketch di sini. Saya coba buat sketch untuk bagian-bagian yang ini ya. Project geometry, kemudian kita buat construction line, lalu kita edit. Bisa seperti ini. Nah, ini kan garisnya masih warna kuning, Anda bisa ubah ke warna hitam dengan mendelete constraint-nya. Jadi delete constraint. Selanjutnya kita trim. Mirror. Jadi kita bisa extrude cut. Kemudian saya buat plane lagi di tengah-tengah. Kemudian saya akan mirror fitur yang sudah saya buat tadi, extrusion ini. Oke. Selanjutnya bagian yang ini.
data mirror fitur yang sudah kita buat tadi. Mirror plane-nya adalah misalnya tinggal melakukan hal yang sama untuk bagian yang depan sisi ini, kemudian samping sini. Jadi tadi kita pakai extrusion yang bantu. Oke, kita coba dia visibilitasnya kita aktifkan. Visibilitasnya kita aktifkan dulu, kemudian kita buat stage di sini. Nah, kita hilangkan bagian ini. Misalnya ini saya sederhanakan ya, jadi seperti ini lah misalnya. Kemudian kita pilih fiturnya, kemudian mirror plane-nya kita pilih. Sebenarnya di sini masih ada, jadi kita explore. Misalnya saya pakai slot di sini. Saya buat bentuk slot supaya mengurangi adanya konsentrasi tegangan ya. Sebetulnya kalau ingin lebih akurat, Anda bisa seperti tadi, project geometri terlebih dahulu, jadi akan kelihatan. Nah, sini titik tengahnya. Misalkan Anda ingin membuat slot,
Jadi misalnya kita pakai ini supaya lebih ini ya, lebih akurat ukurannya. Di sini kan kebalik. Kita ulang lagi, coba di sini. Nah, seperti itu. Ini bisa Anda geser-geser. Jadi kalau Anda ingin ukurannya ini tetap ya, ukurannya tetap, Anda bisa kasih ukuran dulu. Sekian. Nah, tinggal posisinya saja. Nah, ukurannya sudah tetap. Kemudian mengatur posisi ini. Bisa Anda sesuaikan ya. Seperti itu. Itu kalau pakai slot. Misalkan di sini mempertimbangkan proses manufaktur, kita misalkan pakai ini saja, pakai rectangle. Kemudian kita extrude. Ini karena sudah menembus sampai dua sisi, jadi kita bisa accept saja. Nah, sudah jadi. Kemudian ini kita visibilitasnya kita tambahkan, jadilah desain yang baru. Nah, dalam desain kita mau pembebanan dari bagian-bagian yang mengalami perubahan dimensi secara mendadak. Seperti ini. Bisa buat dia delay, kita bisa atur delay-nya supaya apa? Supaya tidak terjadi konsentrasi tegangan. Tegangan di sini sangat besar, maka akan timbul crack, dan crack tersebut dapat merambat ya, akan memicu kegagalan struktur yang sudah Anda rancang. Jadi hindari bagian-bagian yang memiliki sudut tajam. Selain itu, bagian-bagian yang seperti ini juga akan memicu korosi ya. Ini mudah. Jadi bagian sudut tajam seperti ini lebih mudah terjadi korosi. Kita sedikit, kemudian juga ini size-nya 5 ya. 5. Anda bisa tekan shift, kemudian scroll analog Anda itu ditekan ya. Jadi untuk memutar ini, untuk mengorbit orbitnya, ini fiturnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah desain dari hasil frame generator. Optimasi desainnya menggunakan frame generator.
Ini ada desain yang sudah jadi. Nah, kita lihat tadi masanya sebelum menggunakan shape generator 0,5 kilo masanya. Setelah kita edit menggunakan shape generator, kita dapat masa 0,35 kilo. Jadi 0,16 kilo. Jadi itu strategi menggunakan shape generator. Contohnya yang bisa Anda gunakan untuk menghemat material untuk suatu produk dengan performa yang sama. Ya. Oke, sekian tutorial untuk hari ini. Semoga bermanfaat.